Kalau dengan Ustadz Felix Shaw dengan Ustadz Dennis Lim ya, aku pengen beli peci sumpah. Tan, belikan aku peci, Tan. Yang Serius? putih biar cakep. Serius? Iya pengen. Boleh nggak sih? Boleh, tapi nanti rambutnya nggak bagus loh. Iya juga sih sebenarnya. Tapi kan kalau pakai peci itu kan kelihatan soleh. Iya, sekalian mau nggak? Sorban? Itu boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Boleh nggak kalau misalnya aku nanti satu episode aku pakai peci atau aku pakai sorban? Sebenarnya boleh nggak sih? Kan karena gini, ada yang bilang kan, Ustadz aku nggak pakai sorban. Nah, Aku bilang, Pak Felix tuh nggak ada. iya. Aku tanya balik, kenapa harus pakai sorban? Dia bilang, lah bukankah zaman dulu Nabi pakai sorban dan kemudian sahabat pakai sorban? Aku bilang kalau sorban itu diidentikan dengan Islami, Abu Jahal juga pakai sorban. Ya nggak sih? Benar nggak? Abu Lahab pakai sorban loh. Oke. Artinya kalau kamu pengen pakai sorban untuk meniru Nabi, bagus. Oke. Itu adalah bagian daripada kebaikan dong. Ah. Tapi kalau misalnya aku merasa nyaman tidak pakai sorban, itu pun tidak ada masalah. Itu pun juga nggak ada masalah. Nggak harus soalnya. Kalau pakai peci kok, kalau pakai peci, Pakai peci bagus, tapi nggak pakai peci juga bagus. nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak Kalau menambah nilai keimanan. tidak menambah nilai keimanan. Yang aku kesel tuh ya, malah ya, tau nggak? Ada orang tuh ya, tiba-tiba ketika dia masuk ke pengadilan, nggak kerudungan pakai kerudung dia. Itu bukannya wajib kok. Ah, itu urusan sebelah Bapak. Tolong Bapak dibahas Pak, gimana nih Pak negeri nih Pak? Ya karena supaya dia lebih gampang dimaafkan gitu kan. Iya kan bagian dari Kan seolah-olah dia sudah hijrah Iya, udah berubah. Udahlah kita ampuni, manusia bisa berbuat salah. Iya. Padahal mah bangsat-bangsat juga itu. Nah ini kita masuk ke episode hijrah. Iya, iya, Hijrah iya. itu apa hijrah itu sih? Kalau nggak tahu nih ya, ini kita harus tanya dia dulu. Hijrah itu Enggak apa-apa. berpindah, Lu kan? jawab dulu kan, lu kan punya insight bagus sebenarnya gua lihat udah. Secara kita ngobrol-ngobrol ya, hijrah tuh kayaknya pindah tempat deh. Iya. Lu dapat bocoran dari mana tim lu ya? Iya Barusan dong. googling dia. Googling. Oke. Enggak, maksudnya gini, ya tapi secara ya mungkin secara maknanya itu dia pindah tempat. Hijrah. Oke. Itu makna literal hijrah. Pindah tempat. Pindah tempat. Dari mana ke mana? Dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Titik. Iya, atau bisa juga dimaknai hijrah itu adalah tidak berada di tempat yang sama, itu hijrah. Tidak berada di tempat yang sama. Iya, Tapi contoh. kalau di sini kita ngomong hijrah itu adalah masuk muslim. Nah, enggak. Hijrah itu jadi makna di dalam bahasa Arab itu ada beberapa, ada makna lugoh, ada makna kata-kata. Tadi makna lugohnya artinya pindah. Pindah. Ada makna syar'i atau makna yang dimaknai setelah datang Al-Qur'an. Maka hijrah itu adalah sebuah aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu hijrah. Oh, suatu aktivitas untuk mendekatkan diri dengan Allah. Itu Betul, namanya kepada hijrah. Allah. Atau Hijrah. Di mengarah dalam lebih baik. muslim ya. Di dalam Islam. Mengarah lebih Kalau baik misalnya bisa nggak? pindah tapi pindahnya ke agama lain, Itu bukan hijrah tuh. itu bukan hijrah. Tapi kan berpindah. Namanya murtad. Ya, aku mau bahas itu. Nah, ya boleh. Aku mau bahas itu Boleh, nanti. boleh. Tapi sebelumnya kita perkenalkan bintang tamu kita dulu hari ini ada Delvano. Delvano apa? Kirain namanya hijrah. Delvano Charies ya. Karis. 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 Oke, Delvano Charies ini adalah Karis itu apa sih? Karis, nama Eyang. Oh, Nama Eyang Karis, jadi dikasih artinya Karis. apa? Nama belakang. Nggak tahu sih. Ya nama Eyang aja terus kasih nama belakang aja. Kayak Chris gitu ya? Ya kayak mungkin Samuel Junior. Itu tuh kayak Karis gitu. aja tapi Iya. ejaan lama, Tat. Oh, Karis. Ejaan Karis lama. itu apa? Karis itu nama Eyang. Oh, nama keluarga. Nama keluarga. Lu mau berapa sih? 29. Oh, si muda kayak banget. 28. Oh, beda 1 tahun aja. Betul. Emang sebelumnya agama apa? Ada. Dulu Kristen. Oh, dulu Kristen. Kristen, Katolik, Protestan. Katolik pernah. Katolik pernah. Katolik pernah. Protestan pernah. Protestan pernah. Oke. Dan Iya. katanya lu Agak lain ya. Katanya lu agnostik. Ya itu pernah juga. Ya yang mana duluan dia ini? Katolik dulu. Katolik Oh enggak, dulu. sorry, lahir Islam. Apa? Lu lahir Islam. Menarik Lahir ya. Lahir Islam. Lahir Terus habis Islam. itu pindah ke Katolik. Katolik. Karena Katolik waktu itu lewat gereja ada Santa Claus bagi-bagi hadiah. Oke. Lu Pindah pindah ke Katolik. Betul. Anjay. Pindah ke Protestan. Oke, habis itu pindah ke Protestan karena gerejanya lebih ada AC-nya kan waktu itu. Oke. Lebih modern. Lebih modern, lebih Simpel ya high. alasannya Lebih ya. high. Ada musiknya. Iya, Ya, suka pakai cita. gitar. Lebih mendalami saat ibadah gitu kan. Oke, habis Dan itu cewek-ceweknya lebih cantik. Nah, Ya. Ya. habis Protestan pindah ke Agnostik. Agnostik. Agnostik bukan pindah sih. Agnostik tuh lepasnya agama aja. Enggak, gue nasihatin lu jangan agnostik di sini. Ada bapak ini bahaya. Karena karena agnostik apa? autis, ateis dan agnostik
tolol, itu yang paling Ya, tolol. betul. Ya, udah. Makanya agnostik saat itu bukan pindah. Agnostik itu lepasnya agama aja, lepasnya Iya. kepercayaan jadi Agama. agnostik. Tapi nggak Bukan ada- ngeklaim bahwa saya agnostik, enggak. nggak ada pegang agama apapun Iya. dan akhirnya pindah ke Islam. Akhirnya masuk Islam. Oke, pertanyaanku, apa jaminannya lu nggak pindah lagi? Buset lu sudah pindah 4 kali. Oke, Mau nawarin apa, Dok? Apa skincare BA? Iya kan? Betul Oh, juga ya. iya, iya. Segala sesuatu yang viral ya. Tanggal 18 gua mau live ikut. Pokoknya masukin aja pokoknya. Apa jaminannya lu nggak akan pindah lagi? karena ya mau ngapain Mina udah di jalan yang benar kan. Wah. Soalnya gini, Nggak perasaan lu dulu juga ngomong gitu. Iya. gini, waktu pindah pertama kelas 1 SD, logika belum masuk kan karena ada jajanan yang dibagi Santa Claus. Oke. Ya. Terus udah jalan aja, terus masuk Kristen kelas 3 SD karena pindah gereja aja itu. Nggak tahu kalau ternyata itu Kristen, gereja 2 Kristen. tahun doang dia. Iya, 2 tahun. Setahun ya. Setahun. Nggak tahu kan kalau itu gereja Kristen kayak pindah gereja aja. Ternyata Kristen. Ya udah akhirnya Kristen terus sampai di umur 25 tahun. Oke. Jadi besar dengan akidah Kristen, dengan ibadah, dengan Tuhan. Akidah Kristen. Ada. Iya dong. Tolong Bapak. Iya. Kalau ada orang di Palestina orang Kristen mungkin bahasanya sama. Iya benar juga. Tapi lu Kristen yang rajin. Oh, sangat soleh di Kristen. sangat Sangat soleh di Sangat Kristen. soleh di Kristen. Apa yang menyebabkan lu sampai akhirnya melepas agama Kristen? Ini mohon maaf ya, tidak Keagnostikan dulu mengurangi dong. Mungkin- dan tidak menjelekkan satu dua Iya, orang. ngobrol doang. Aku cuma pengen belajar. Nanti juga aku Iya. akan netral kok kemana-mana. Iya, gitu. apa Aku gara- cuma pengen tahu aja pengalaman Apa dia. gara-gara ada zakat? Untuk mualaf tadi dia. Bisa jadi ya. Tadi dia juga mikir pas zakat. Iya. Pengen masuk Islam karena dizakatin ya? Iya. Gimana? Tadi apa sih pertanyaannya? Nah, kenapa lo Kenapa akhirnya lu pindah? kan Kristen patuh, Iya, kuat ya kan. Akhirnya umur 25 tahun lo memilih lepas agnostik kan jadinya Ya, kan. pakai agama dulu dia Kenapa? lepaskan. Awalnya tuh karena kenapa lepas kekristenan dulu ya? Dari yang sangat-sangat soleh. Karena tadinya nyerang Islam. Hah? Tadinya benci banget sama Islam. Aku benci dong. Iya. Sama orang-orang Islam tuh kayak ngelihat Islam tuh kayak norak alergi gitu kayak. Apalagi kalau ngelihat orang pakai jubah putih, pakai peci, berjenggot gitu kayak nggak mau deket-deket. Gua bilang serem, juga. serem banget. Intimidasi, Iya kan? iya. Gitu kan? Kayak serem. Sebenarnya sejujurnya aku sampai detik ini juga ada perasaan bukan serem sih, tapi Kita udah tahu. Akhirnya Dok. ngomong Tahu jujur dok. semua. Temenan kalian berdua nih. Dan tapi aku yakin bukan cuma kita berdua sih. Iya. Banyak beberapa orang juga Aku sama. sama ya. sama. Oke lah, untung lah penyelamat lah Bang Iya. Ustadz di sini. Aku bukan nggak suka lagi, aku benci loh. Sama. Aku benci loh serius. Karena kenapa? Karena mereka merasa mereka soleh dan bisa berbuat seenaknya. Betul. Ah. Itu yang aku rasain. Lanjut. Dan Oke. itu kenapa pertama kali benci. Itu pertama kali benci. Apalagi alasannya benci? Karena itu aja sih. Karena Nggak pernah mereka dipenjarain semena-mena kan? aja. Nggak pernah. Nggak pernah dipenjarain kan? Nggak pernah. Dia nyari Nggak pernah dilaporin kan? Legitimasi. Oke, masih aman loh berarti. Iya. Terus ya udah itu benci. Nah, karena benci itu malah Jadi keluar cinta. keluar dari kekristenan itu. Kenapa? Nah, karena benci kan kalau ngeliat orang Islam kan rasanya pengen apa ya? Pengen menyalahkan nabinya mereka, pengen menyalahkan Tuhannya mereka, pengen ngedebatin mereka terus. Nah, kalau mau berdebat dengan mereka harus belajar dulu dong apa yang mereka tahu gitu. Harus belajar agamanya mereka dulu dong gitu. Nah, karena belajar agamanya mereka untuk tadinya nyerang mereka, semakin belajar kayak wah, Jadi cinta gitu kenapa ya. gini? Ternyata ajarannya kenapa gini gitu. Nah, semakin belajar akhirnya ragu dengan bukan ragu dengan kekristenan saat pertama kali belajar. Saat pertama kali belajar kayak mulai yakin sama Islam. Akhirnya takut tutup buku. Nggak mau belajar Islam lagi. Takut kalau Islam ternyata benar. Oh gitu. Nah, terus akhirnya mikir daripada belajar Islam kenapa nggak belajar Kristen aja? Kan lebih kenapa harus belajar agama orang lain? Oke, sekarang kita dalami agama kita sendiri. Akhirnya mulai buka Injil, mulai buka Taurat, mulai belajar sejarah, mulailah belajar tentang kekristenan saat itu. Saat mulai belajar kekristenan semakin yakin kalau Islam benar saat itu. Ngeri Oh, juga. semakin belajar yang Kristen punya, semakin yakin yang Islam benar. Nah, akhirnya kayak wah nggak bisa sih, nggak mungkin Tuhanku salah waktu itu gitu. Karena cinta sama Tuhan ya. Iya, Maksudnya iya. dari kecil berdoa sama Yesus, Iya. dari kecil meminta sama Yesus, Iya. dari kecil apa-apa dipasrahkan ke Yesus. Terus harus pindah ke lain hati, rasanya kayak nggak mungkin jangan sampai Tuhanku salah. Nggak maulah Tuhanku salah, Tuhanku harus benar. Karena itu akhirnya jatuhlah ke agnostik. Kayak oke lah,
daripada bingung, Kristen ini salah, Islam belum tentu benar, udahlah nggak usah ada agama, tapi ada super power, higher power di atas sana ada gitu. Oke. Terus akhirnya di titik takut mati. Ini singkat aja ya. Di titik Ya, emang kenapa harus dua-duanya harus ada salah satu yang benar? Kenapa nggak dua-duanya benar? kebenaran tuh pasti mutlak. Nggak mungkin Aku kebenaran. udah tahu dia pasti gatel. Karena ini kayak diundang khusus untuk dia ini, yakin gimana? Mutlak ya. Kebenaran tuh harus mutlak. Dengerin, Kebenaran Lek. nggak mungkin dua. Kalau misalkan ada dua kebenaran, pasti satu kebenaran palsu dan satu kebenaran yang hakiki gitu, kebenaran yang asli gitu. Kayak mungkin nggak sih kalau misalkan produknya dokter ini ada dua produk, yang satu bukan punya dokter, tapi namanya sama. Terus oh nggak, ini juga bener kok, ini bener. Kan nggak mungkin. Yang benar Mungkin adalah dong. yang punya dokter Richard Lee. Mungkin. Gimana caranya? Enggak, logikanya itu konteksnya apa dulu? Kalau ada Semua kebenaran itu satu. Iya, kalau ada banyak jalan menuju Roma, kalau kita mau ke Pondok Indah bisa lewat Ciputat, bisa lewat Blok M. Semuanya benar. Tujuannya Semuanya satu benar. kan? Tujuannya satu. Betul, tujuannya tuh kebenarannya satu. Iya. Tujuannya di sana, Iya. gitu kan? Mau lewat mana aja benar. Benar, Iya. tujuannya Tuhan. Jalannya banyak agama gitu. Betul, Ya. tapi kalau jalannya ternyata tidak menuju Tuhan tersebut gimana? Susah tuh. Kita harus tanya dulu ke Tuhan itu. Iya. Oke. Karena dia meyakini semua jalan tuh benar. Poin tujuannya yang berbeda-beda kan? Kalau poin tujuannya udah berbeda-beda, jalannya pasti juga arahnya beda gitu. Iya. Nggak satu tujuan. Iya, aku sepakat sih Kita Lek, kata terima, dia. kita Tapi aku terima. juga ngerti kata pikiran antum sih. Kalau aku sebenarnya gini, jalan menuju Tuhan atau jalan menuju Roma itu bisa jadi beda-beda. Tapi kita akan pilih yang paling cocok buat kita. Iya, betul. Nah, kalau yang cocok tuh cuma satu dan yang paling mudah. Oke. Jadi itu Jadi adalah agama itu adalah jalannya ya. jalannya. Jalannya ya. Tapi kita pilih yang paling mudah dan paling bagus dong. Contoh Oke. nih misalnya, nggak ada placement di sini. Nggak ada. Parah nih. Bip Padahal ya, jangan lupa. mau aku kasih tahu tuh. Padahal contoh ya, tuh merek handphone itu keluar banyak sekali handphone tuh. Semuanya dari dia. Semua contoh ya dari S1, S2, S3, S berapa sampai sekarang S berapa? Sekarang 14 14 ya. ya. 14 atau 15 sih dulu. Iya, 24. 24 sudah ya. Iya, 24 itu semua dari dia. Tapi kenapa aku pilih misalnya yang S24? Karena paling update. Ya sesederhana itu sih Iya, sebenarnya. iya. Itu maksud lu ya? Betul. Tapi ini kan saat tadi lagi nyeritain tentang Benar, waktu benar. nyari Pengalaman pribadi. nyari pengalaman perjalanan ya. Iya. Nah, saat itu mikir kebenaran harus satu. Oke. Karena kita lagi nyari kebenaran ya. Nggak mungkin kalau kita lagi nyari-nyari terus setuju, oh kebenaran dua, oke kita peluk dua-duanya. Nggak mungkin Benar dong. juga. Karena kita lagi mencari kebenaran, lagi benar menuju juga. mau kemana ya gitu. Ya, kecuali kalau lu lagi jadi bini Lek, bisa dua-duanya lu peluk. Masuk akal juga itu. Masuk akal. Nah, akhirnya waktu itu nyari yang mana yang menurut logika saya pribadi itu kayak yang mana yang paling cocok dan fit dengan logika. Gitu. Oke. Logikaku ya. Yang mana nih? Terpilihlah Islam saat itu. Terpilih. Aku punya pertanyaan ini. Ini pertanyaan pribadiku. Oke. Ini pertanyaan pribadiku dan aku belum pernah tanya dengan siapa-siapa. Aku Iya, pengen iya. tanya dengan Delvano dan Menarik nih. kau Ustaz Felix Kalau Syam. saya nggak tahu, saya kasih Ustaz. Enggak lah, dia dulu lah. Pengalaman pribadi dong Aku? pertanyaannya. Jawabannya harus pengalaman Lahir pribadi kan. Katolik. Aku lahir Katolik. Sampai ke detik sekarang, aku banyak belajar Islam. Bahkan aku akhir-akhir ini 1-2 tahun terakhir ini lebih banyak belajar Islam sih daripada belajar agama Katolik. Kebetulan agama Katolik juga aku sudah banyak tahu juga kan gitu kan. Aku banyak belajar Islam. Banyak yang bilang Dr. Richard agamanya apa? Aku malah nggak mau spill ya. Iya. Cuma aku bertanya dengan diriku sendiri sebenarnya. Aku bertanya dengan diriku sendiri. Tetap ada kesakitan dalam diriku ketika ada yang menjelek-jelekkan Katolik. Ketika ada yang menjelek-jelekkan Tuhan Yesus kayak gitu. Terus ada rasa pedih. Nah pertanyaanku, ketika ada orang yang menjelekkan Tuhan Yesus, masih ada pedih nggak di hatimu? Oke. Wah, menarik nih. Bagus ya. Menarik nih. Karena ini pengalaman pribadiku. Buka Karena dulu dong. aku juga cinta Islam. Kalau ada yang menjelekkan Islam atau menistakan agama Islam, aku juga ngerasa pes. Tapi pertanyaanku juga sama. Aku juga ngerasa nyes juga. Kalau ada yang orang menjelekkan agama lain. Buka dulu dong kenapa tuh bisa si paling kritis. Oh, si paling kritis, si paling logis. Si paling Sampai aku bertanya-tanya, apakah cintaku ada dua kayak gitu punya kan? Karena kalau ada yang jelekin Islam, aku juga ngerasa Atau kayak cintanya sebenarnya satu, cuman wujudnya dua. Asik. nggak. Gue tanya Bahaya dulu, tuh, Lek Malang, masih Lek. ada nggak lo? Itu Lu pikir dia yang bisa sekarang atau yang dulu? Yang sekarang. Yang sekarang. Kalau ada yang ngejelekin Yesus. Misalnya gitu ada ya. menjelekan Tuhan Yesus, misalnya kayak gitu ya, Yesus lah. Lo masih ada rasa sakit nggak? Kalau jujur sekarang iya.
Pertama, kenapa bisa sakit? Misalkan ada orang Islam, pasti orang Islam dong yang menjelekkan Iya. Tuhan Nggak Yesus. pasti dong, nggak pasti. Belum tentu Ya, juga. ini kita ngomong misalkan orang Islam. Misalnya, Ya, orang kalau misalnya Islam. boleh. Yang bikin sakit adalah orang Islam tuh dilarang menghina Tuhan orang lain. Oke. Tapi mereka bisa menghina Tuhan orang lain. Nah, itu rasanya sedih kayak ini kenapa sih orang Islam kok menghina Tuhan Iya. orang lain? Padahal kita harus menghargai, sangat menghargai kepercayaan dan Tuhan orang lain. Jangan kita hina. Sisi lo adalah sakitnya karena dia menghina dan dia berbuat jelek, Iya. bukan karena Tuhan Yesusnya dihina. Bentar, belum. Yang kedua, Wih. saya akan sakit dan marah jika Yesus sebagai nabi dihina, Iya. tapi bukan Yesus sebagai Tuhan. Tapi kalau Yesus, Nabi Isa alaihissalam dihina, saya marah. Saya sangat marah kalau nabi-nabinya Allah dihina. Contoh diguyonin gitu ya. Nah, dibercandain, misalkan cuman pakai celana dalam, cuman ini. Iya, Saya marah, iya. pasti saya marah. Saya selalu tegur orang-orang kayak gitu. Pasti saya marah. Tapi Berarti kalau normal kalau, ya? kalau Normal. tadi dia ngomongnya logika itu kan emosional tuh. Ya. Itu tadi alasan yang emosional bukan alasan pakai logika. Logikanya. Ya logikanya ngapain kita marah gitu. Tapi kalau menurut gue Oh, juga ditanya. Iya maksudnya kenapa? Tadi kan ngomongnya logika. Sekarang paling besar berdasarkan emosional. Logikanya kita nggak perlu marah kalau dia digituin. Sama kayak contoh gini, gue bilang lo bego. Dan lo tahu lo nggak bego, ngapain lo marah? Betul. Sekarang Pengen tahu nih jawabannya. ada betul jadi juga ya. Iya dong. Kalian semuanya rasa pintar-pintar marah kayak. itu, betul. Kalau buat aku rasa marah itu dipancing sama rasa cinta dan rasa iman. Nah, apakah emosional? Iya, pasti emosional. Tapi itu apa ya? Tandanya iman orang Islam itu kalau misalkan aku dikatain bego, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan, Nabi, Rasul yang dikatain rasa nggak enak, rasa marah tuh ada muncul kayak aduh nggak terima gitu. Nggak apa-apa. Ini Orang ini yang kan kita cintai. ekspresif. Exercise. Orang beda-beda. Ya. Exercise. Orang yang kita cintai dihina, misalkan ada orang menghina saya nggak marah, tapi ada orang yang menghina ibu saya orang yang paling marah pertama kali. Oke. Nah, itu rasa cinta itu Nah yang kalau nggak kalau bisa. di gua kalau mau berdasarkan logika orang mau hina ibu gua pers segala macam gua nggak bakal marah karena konsep terhina itu adalah konsep penerimaan. Lo terima untuk dihina gitu. Itu baru kita ngomongin berdasarkan logika nih. Yang dari tadi dirimu ngomongin itu Delvano tuh ngomongin berdasarkan emosional terus. Ya jadi nggak masalah juga sebenarnya, nggak ada yang salah itu. Iya. Nggak ada yang salah. Iya, gua bantu ya. Cuma lebih capek. Iya. Coba Hidup kalau lebih capek. menurut Pak Ustadz kayak gimana? Kayak kondisi seperti aku. Yang menarik itu adalah dalam psikologi itu yang diperhatikan tuh yang pertama bukan logika. Karena manusia itu adalah makhluk emosional. Ya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Jadi Iya, nggak apa-apa. udah. Emosional. Jadi aku baru dengar psikolog tuh bilang gini, emosional itu adalah yang paling penting bagi manusia. Yes, Karena kita tuh kita tuh mengatakan bahwa kita tuh adalah makhluk yang logik. Tapi sebenarnya kita lebih banyak membuat pilihan tapi tidak logik sebenarnya. Emang iya, Kan emang gitu iya. kan. Nah, karena itulah sebenarnya kalau perasaan itu kita terima, kita embrace, itu sebenarnya kita sudah embrace satu manusia. Ya. Tapi kalau kita nolak perasaan satu manusia, kita tuh menolak seluruh dia. Ya. Contoh misalnya ada anak nih datang, lalu kemudian dia lagi marah-marah nih, kita bilang, "Kamu marah-marah aja, kamu nggak tahu apa, ibumu nih lebih susah daripada kamu. Kamu baru sekolah aja kayak gitu." Itu logik banget kan ya. Tapi dia bilang, "Ibu nggak ngerti aku." Kan gitu kan ya. Tapi kalau kita embrace satu emosi daripada dia, kamu sedih ya, ada apa sih? Oh kayak iya bener ya, susah banget ya. Kita embrace, dia merasa bahwa dirinya di embrace semua. Jadi maksud itu adalah gini, perjalanan orang dalam mencari Tuhan itu satu logik, dua emosional, itu juga perlu. Hanya saja dalam urusan membela Tuhan, which is nanti ada satu episode tersendiri ada kita beda kan gitu, itu kan ya. ya. Nah, aku cuma ingin ngomongin begini, bahwasanya logika dan emosi ini adalah menyatu pada manusia. Sehingga contoh ya misalnya ketika ada orang menghina Tuhan kita atau Tuhannya orang yang lain, maka kalau kita marah karena misalnya Tuhan kita dihina, itu lebih kepada dicederai rasa cintanya itu dan cintanya emosi. Iya. Nah, maka secara emosional kita marah karena sesuatu yang kita cintai itu diganggu, itu adalah sesuatu yang menjadi kewajaran. Itu wajar banget. Tapi secara logika kita tidak boleh membiarkan diri kita dikuasai orang. Aku sepakat. Iya betul, itu dia kita jangan mau dikontrol. karena Apalagi di era sekarang, Pak benar, Ustadz, benar. kita bisa gila. Benar. Dikit-dikit ngelihat itu di betul. mana-mana ada, di TikTok ada. Di Itu yang mana-mana aku bilangin ketika terjadi itu boleh yang minum nggak sih? boleh. Ini bukan ini Saya tutupin. ini pas puasa, Pak. Puasa. ceritanya pas puasa. Lanjut. Nah, itu yang aku bilang ketika ada kasusnya Holy Wing. Oke. Itu yang aku kasih tahu bahwasanya teman-teman Maria dan sekalian, Muhammad itu kan, betul, ya. yang Muhammad dan Maria itu, aku secara logik, aku ngerti bahwasanya yang mereka lakukan sebagai promo tuh pengen untuk melihat hal-hal yang sensitif bagi kita. Iya. Aku tidak mau menyerahkan.
kedaulatan hatiku atau kedaulatan pikiranku kepada orang itu sehingga dia bisa nyetir aku. Siapa dia gitu kan? Betul. Punya otoritas Tapi apa di dia? titik tertentu aku harus menunjukkan bahwa aku tidak bisa membiarkan apa yang aku cintai dan aku yakini menjadi ternoda lah. Nah, aku mencari cara yang tepat untuk menyesuaikan di antara kedua itu. Gimana? Kayak gimana caranya? Banyak. Makanya ada Cari jalan tengahnya berarti nih, Pak Ustadz. ada banyak ekspresi. Ada banyak contoh ya, misalnya orang Palembang kalau ngatain pakai nama bapaknya. Oh, Iwan itu kan ya. Dia yang diharap adalah saya marah dong. Yang diharap karena saya merasa terluka, saya merasa harus dirampas. Nah, ketika saya kemudian merasa nggak suka, saya nggak harus mukul dia, saya nggak harus balas ngatain dia, saya bisa melakukan hal-hal yang lain. Contoh misalnya, saya diem, itu sudah menjadi balasan yang terbaik bagi dia untuk kasus itu. Nah, dalam kasusnya penistaan terhadap agama misalnya, kalau memang ini adalah bagian daripada penistaan terhadap agama, ada orang-orang yang bisa mengatakan, wah Nabi Muhammad tuh begini, Nabi Muhammad tuh begitu, atau Jilan Posten dan segala macam bikin karikatur tentang Nabi Muhammad misalnya, ya udah kita proses hukum aja. Nah, sesederhana itu. Jadi yang kita nggak membiarkan mereka dapat yang mereka mau. Kita ngamuk, kita terus kemudian marah-marah, mereka bilang bener kan lu, gitu kan. Nah, itu nggak mau itu. Aku ngerti sih keduanya, tapi aku memilih jalan yang bisa mengakomodasi keduanya. Oke, kita balik lagi ke hijrah nih. Jadi Delvano akhirnya masuk ke Islam Setelah 25 tahun. Umur 25 tadi. Umur 25. Umur 25 tahun. Kayak gimana respon keluarga? Tadi aku nanya. Sebelum tanya tadi. Ternyata bapaknya itu Muslim. Dulunya Muslim. Oh, itu ya lebih kan dia menarik. lahirnya Islam. Makanya lebih menarik ini. Ya, Gimana respon keluarga padahal Bapak Antum ternyata beda berarti kan? Kayaknya sih gue nebak nih, kayak biasa aja. Sering terjadi gitu. Ini respon, tebakan ya, coba gimana? Enggak, tapi mama nangis. Oh, mama nangis. Banget, Bapak Pas lu masuk Islam, nangisnya itu nangis terharu atau nangis kayak gimana tuh? Nangis sedih dong, nangis karena ditinggal, karena anaknya berbeda. Antum mengkhianati. Iya, mengkhianati Tuhan. Gitu. Jadi kan mama percaya bahwa kita dari kecil menyembah Tuhan, ini kenapa kamu akhirnya sampai besar dikasih karunia dengan dia, dikasih rezeki sama dia, kemudahan sama dia, terus kamu di umur 25 ini berkhianat gitu. Jadi kan namanya orang tua pasti sedih dong. Antum jawab apa? Enggak jawab. Kayak ya waktu itu karena pengen menunjukkan bahwa ini Islam gitu. Kita tidak boleh berdebat dengan orang tua. Bapak antum bawa kayu? Oh enggak. Itu bapak beda rumah. Jadi beda rumah. Jadi waktu sama mama aja itu. Mama nangis, tapi kalau kakak adik biasa aja. Karena saat itu adik-adik lagi agamanya juga lagi goyang semua. Sekarang udah masuk Islam? Udah semua. Oh sudah, karena lo jadi semua adik-adik masuk Islam semua. Wah, luar biasa. Kenapa nggak dihadirkan ke sini? Ayah kayak gimana ayah? Papa itu sebelum Papa itu sakit kanker hati. Kanker hati itu tahun lalu, tahun 2023 akhir. Kanker hati udah nggak bisa apa-apa, udah kurus badannya, udah dimakan lah sama kankernya itu, udah nggak bisa apa-apa, di kasur. Papa pesen sama mamahnya Papa, sama nenek antum, nenek, sama kakaknya, tante. Pesan, nanti kalau misalkan aku meninggal, tolong bilang ke Bimbi Vano tuh aku dan kakak, bilang ke Bimbi Vano, bilang ke anak-anakku, jangan kuburkan aku secara Muslim. Ke papa nih? Papa bilang, jangan kuburkan aku secara Islam, tapi kuburkan aku secara kepercayaanku sekarang Kristen. Gitu. Terus, tolong panggilin pendeta-pendeta buat doain. Itu waktu di rumah sakit, pendeta semua datang. Semua datang, pendeta doain, pujian-pujian di dalam rumah sakit. Sakramen perminyakan. Terus udah pesan, Pak, nanti kalau saya meninggal, tolong dikuburkan secara Kristen. Yang kuburin Bapak, tolong. Terus udah pesan, Bimbi Vano jangan kuburin Papa secara Islam. Karena takutnya kan di pandangan Papa, anak-anaknya itu sekarang udah jadi Islam fanatik gitu. Soleh udah. Terus takutnya dikuburin Islam. Makanya, abis itu alhamdulillahnya, Papa itu 4 jam sebelum meninggal, syahadat. 4 jam sebelum meninggal. Kok bisa? Gimana tuh ceritanya? Jadi, aku tuh selalu bilang ke adik, kan yang jaga adik di Semarang. Lo, namanya Dilo adik. Lo tolong bilang ke Papa, tawarin terus syahadat, tawarin. Tapi jangan paksa, tawarin aja secara menyenangkan. Secara apalah, langsung. Sering ditawarin, Pak, mau syahadat nggak? Gitu. Terus Papa selalu bilang, enggak, nanti aja. Enggak, nanti aja. Selalu kayak gitu. Tapi nanti ya? Nanti. Bukan enggak, tapi nanti. Nanti. Lu mau syahadat nggak, Lex? Nanti aja deh bener. Episode 26 dah. Gue tawarin terus lu dia. Episode 27 lah.
Biar sama kayak apa tuh hari apa tuh? Sakit Hari kepala gue Lailatul tiba-tiba. Qadar. Lailatul Apa? Qadar. Lailatul Qadar. Qadar. Katanya kan 27 tuh. Ya, terus gimana? Lanjut. Terus udah, terus ditawarin terus. Itu 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum papa sakaratul maut, sebelum papa nggak bisa apa-apa, ditawarin terus. Nah 2 hari sebelum papa meninggal, papa tuh udah nggak bisa apa-apa, cuman pandangannya ke atas, Iya. suaranya hilang, udah nggak bisa nelen, kemampuan menelannya udah hilang, terus udah nggak bisa ngomong sama sekali. Terus kalau dipanggil Pak, udah suaranya nggak keluar. Ya. Terus jam 10 malam ditawarin, lu tolong tawarin, papa mau syahadat nggak? Tiba-tiba beliau senyum, terus beliau bilang, iya mau. Suaranya keluar lagi, tiba-tiba. Suaranya keluar lagi, itu ada rekamannya semua. Karena aku bilang, lu tolong direkam selalu sesaat nawarin bapak syahadat. Karena takutnya nanti berantem sama keluarga. Iya, Kan iya. tadi udah Ada Takutnya proses. maksa gitu. udah pesan Karena untuk- buat nguburin nanti ya. Iya, Takutnya maksa gitu ya. takutnya Iya, iya, wah ini dipaksa nih. Nah, direkam, papa senyum tiba-tiba, suaranya keluar tiba-tiba. Mau. Ikutin dulu ya, Pak. Asyhadu alla, terus tiba-tiba papa mendahului dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senyum, papa lihat atas, suaranya hilang lagi. Nggak bicara sama sekali. 4 jam kemudian, jam 2 pagi papa meninggal. Kata-kata pertama terakhir syahadat itu. Nah, makanya Ustaz, waktu itu saya sempat mikir. Merinding gue. Saya Sama. sempat mikir, ini acting nggak ya? Ya. Soalnya kenapa? Saat ditawarin syahadat selalu bilang nanti aja. Seakan beliau tahu kayak belum mau meninggal, nanti mepet-mepet waktu mau meninggal. Padahal kan kita nggak tahu kita meninggal kapan. Di Sampai situasi kayak gitu iya, bisa kapanpun soalnya kan. iya sampai kepikiran, ini kok bisa pas banget sih 4 jam sebelum meninggal gitu. Dan bener, kenyataannya 4 jam sebelum meninggal. Dan saat papa meninggal, dikabarin, istri bangunin, sayang, papa meninggal. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Iya. Loh, Iya, benar. Saya nangis pun enggak sampai mandiin jenazah beliau. Hmm. Rasanya seneng banget. Itu Nggak ada alhamdulillah banget. bukan sedih tapi bahagia. Itu nangis. bahagia. Sangat Bahagia. Kematian itu harusnya jadi konsep bahagia, bukan konsep bersedih. Oh, seperti kalau orang bertemu dengan Tuhan, orang menemukan jalannya, kita tuh berbahagia harusnya, bukan sedih. Kalau kita pergi ke pemakaman, bunga apa yang sering ditanam? Kamboja ya? Kamboja. Kenapa Kamboja? Nggak tahu. Karena bunga Kamboja akan luruh ketika lagi wangi-wanginya. Oh. Nah, itulah konsep husnul khotimah. Oh. Itu keren banget tuh. Makanya Keren kalau ya. iya, aku pengen tuh kayak gitu tuh. Amin, saya juga pengen. Enggak, maksudnya Pindah lagi aja dulu. Enggak, bapakku. Amin. Bapakku. Pindah dulu. Pindah dulu aja ikut yang lain. Enggak, ini kan praktek kita nanti. 27. Malam itu juga. Iya. Tapi kan ini banyak banget di kalangan selebriti kan Iya, iya, iya. hijrah ya. Iya, iya. Atau menjadi mualaf. Atau menjadi mualaf. Aku turut bersuka cita. Aku turut bersenang hati dengan kamu. Bersyukurlah dengan kamu, papa kamu masuk ke agama Islam. Siapa nama bapaknya tadi? Januar. Yanuar. Sama kayak saya dong. Pasti lahirnya di bulan Maret ya? Enggak, Januari. Iya, sama saya juga. Jadi orang juga. Kan Yanuar gua. Iya benar. Lanjut, Dok. Ya kan banyak orang nih Pak Ustadz, senang banget nih hijrah ya. Aku juga sebenarnya senang banget. Tapi kenapa kayak aku ngelihat ya, kalau misalnya hijrahnya itu ke agama Islam, orang tuh senang, suka juta, masuk TV, dipuji-puji. Tapi giliran murtad, pindah ke agama, dicaci maki Pak Ustadz. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Ya, karena mayoritasnya Islam. Kalau mayoritasnya, Kalau mau Tapi pakai itu logika, benar nggak? Kalau mau pakai logika yang paling mayoritas, berarti kan marketnya paling dapat, paling banyak. Bener. Secara bisnis paling menguntungkan. Kalau menurut gue, gue secara dewasa ya, kita nggak usah ngelihat, memang mayoritas kan, minoritas, tapi kan tergantung kayak kata lo, kewarasan orang. Iya. Kita ini kan beragama pada at the end of the day kan untuk memperbaiki kelakuan kita, perilaku kita menjadi manusia yang lebih baik. Tadi kita sudah ada episode-episode sebelumnya kita ngomong banyak yang agama Islam tapi tidak mencerminkan Islam sesungguhnya. Banyak orang yang tidak Islam, bahkan ada yang ateis, tapi lebih Islam daripada Islam. Kita ngomong seperti itu kan. Bisa sebelumnya benar, ya. Iya kan, banyak yang seperti itu kan. Nah, ketika artinya kan kita bahagia nih kalau misalnya ada orang yang ketemu dengan Tuhannya, punya keyakinan menurut dia dan caranya membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Misalnya Harus nih, kita lu nih, apresiasi itu gitu kan. misalnya lu, Chat, gue mau masuk Buddha nih. Habis lu masuk Buddha, Jadi lu jauh kagak lebih baik. minum, Yoi, jauh lebih lu baik. kagak selingkuh, lu kagak ini. Gue sebagai teman lu happy dong. Happy, iya.
Iya kan? Karena dia upgrade jadi lebih baik gitu. Iya kan? Ya. Gue harusnya kalau gue manusia pada umum ya, Logikanya gitu. kecuali kalau gue nonton infotainment ya, kalau lu kejebak, woi ketangkap narkoba, woi gitu saya happy banget. Kan nggak seperti Iya, itu ya. nggak gitu. Susah Iya. lihat orang senang lihat orang Iya, susah. Harusnya betul. kita bahagia lihat orang tuh senang. Benar. Ketika orang menemukan Tuhan ya kita bahagia dong. Ketika orang jadi lebih baik, kita bahagia dong. Ini kan kita ngelihat di Indonesia ini berarti masih banyak yang salah konsep tuh. Ketika ada orang yang pindah Agama Islam, gue senang. malah dihina Ustadz. Iya, Betul. gue senang. Betul. Tapi ketika Betul. orang murtad, ya mungkin dia ketemu jalannya di tempat yang lain. Dan bisa jadi dia menjadi manusia yang lebih baik loh. Ya, betul. Ada 2 bahasan. Oke. Bahasan pertama, salah satu kewajaran daripada orang yang mencintai sesuatu adalah pengen promo. Oke, betul juga. Makanya tanggal 18 itu ada diskon 8% kan? Masuk. Ya kan? Karena Dokter Rica tahu produk gua ini bagus. Oke. Karena produk gua bagus, lu harus beli produk gua. Semakin banyak lu beli, aku bisa menyebarkan kebaikan yang banyak kan gitu kan ya. Betul. Masuk gua langsung kalau promo. Ya kan? Karena kenapa? Karena orang mencintai itu pasti akan Iya. promo. Tapi sulit banget kita mau jual barang yang kita sendiri nggak pakai. Oke. Iya kan ya? Lebih mudah kalau kita pakai dan kita Betul. cintai. Dan Karena kita kalau tahu, contoh nih, dia nggak pakai nih produk, dia bilang produk ini bagus banget loh, gue sumpah gue menangis ketika gue pakai, padahal dia nggak pakai, dia nggak ngerti apa-apa, karena dia nggak pakai sama sekali. Contoh misalnya, ada orang misalnya contoh ya, dia, aku boleh sebut brand nggak sih? Boleh, boleh. Boleh. Orang bisa dia pakai jam Rolex, promosiin Casio, kan sulit. Sulit. Ya kan ya, dia mau ngomong apa? gitu kan ya. Karena yang orang pakai juga. Iya kan ya, karena dia nggak pernah pakai kan. Nah, sama kayak ini jawaban yang pertama. Ketika orang tuh menjadi seorang Muslim dan dia tahu ya, nanti bahasan kedua yang dia nggak tahu ya, dan dia tahu keindahan Islam. Ketika dia lihat ada orang murtad, maka dia sedih. Reaksi pertamanya bukan marah, reaksi pertamanya bukan adalah ngamuk, bukan misuh, tapi dia sedih. Wajar. Kenapa dia sedih? Karena dia bilang, kok dia bisa nggak dapat yang seindah ini. Oke, wajar. 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 Gitu kan ya? Aku bisa mengerti. Nah, aku lebih suka respon yang ini Pak Benar, Ustadz. sedih responnya. Respon Iya. apapun, termasuk bukan hanya respon orang yang murtad, tapi orang yang bermaksiat itu responnya sedih, Yes. bukan marah. Nah, yang kedua adalah benar. Orang-orang Muslim di Indonesia, sekali lagi kita bilang, beragama kadang-kadang bukan beragama, tapi lebih banyak ikut budaya. Iya. Dan ketika dia Culture. ikut budaya, maka ketika dia melihat semacam ini adalah cara yang terbaik untuk judging publik. Oh. Ini kan apa namanya hukuman publik. Gitu loh maksudnya. Jadi antara hukum adat dan hukum agama sudah sampai nyambung. Oke. Sudah sampai nyampur gitu Oke. maksudnya. Nah, sehingga ya mungkin karena mereka nggak suka sama orangnya aja sih. Kalau mereka suka sama orangnya juga mereka nggak lakukan. Pak Ustadz, yang mereka lakukan menghina orang yang murtad itu Iya. malah bikin jelek nama Islam. Nah, Malah betul. bikin malah yang pindah, wah benar berarti gue pindah. Lu jangankan Iya, Jadi malah ngata-ngatain Kan kita sudah gua. bahas di episode sebelumnya. Benar. Sentuh dengan cinta. Benar. Bukan sentuh dengan Iya, kebencian. mana ada orang yang dengan dipisui. Iya. Gitu kan diejek-ejek itu nggak ada. Kecuali teman dekat kan gitu. Iya, kan. itu ceritanya beda tuh. Aku pengen cerita ya. Jangan kan kita bicara orang murtad ya. Level berpikir yang kedua, kan aku jelasin yang pertama dan kedua ya. Yang ideal dan yang nggak ideal ya. Level berpikir kedua, jangan kita pikir orang murtad. Kita di Islam ini problematikanya Dok adalah kita berorganisasi dan kita ini berkelompok seolah-olah beragama. Seolah-olah beragama. Contoh ya misalnya ya, ada orang misalnya ketika dia itu pengen masuk kepada satu kelompok nih misalnya, taruhlah kelompoknya namanya A. Ketika dia masuk kelompok, misalnya contoh nih Dok ya, dia awalnya nggak pakai cadar, tiba-tiba dia bercadar, ngerti ya maksudnya ya? Langsung dipeluk, ya Allah semoga istiqomah ya saudaraku, semoga engkau istiqomah Padahal ya. itu peserta masuk kelompok Iya, misalnya. masuk kelompok. Jangan sampai bosen yang ngaji di sini istiqomah ya. Begitu dia keluar, nggak pakai lagi cadar. Langsung dia, hina-hina. Dia keluar langsung dihina-hina. Dia orang nggak istiqomah, seperti daun-daun yang berguguran. Sudah wajar ada orang-orang yang ditinggalkan dalam dakwah segala macam. Waduh. Ini tahu nggak fenomena ini? Orang masuk kelompok udah kayak masuk Islam. Orang keluar dari kelompok udah kayak keluar Islam. Ini metode berpikir yang sama yang dilakukan ketika kasus yang tadi. Padahal ini kan nggak gitu. padahal ini konteksnya dia aja nggak keluar, dia aja nggak murtad ya. Nggak murtad. Padahal cuma masuk kelompok, keluar kelompok Tapi ya. langsung dihapus dari kakak, bukan dihapus dari apa namanya, bukan apa namanya tuh Grup WhatsApp grup ya. kontak, grup WhatsApp dikeluarin gitu kan, seolah bukan temen lagi. Kalau kita misalnya hangout dia nggak diajak lagi, perilaku macam apa ini? Padahal masih sama-sama Islam. Sama-sama Islam. Jadi Apalagi gini, kalau Pak Islam Novi, pindah ke sedikit tempat yang lain. Harus dijelaskan kan di Macam sini apa kan Pak Novinya kita berdua belajar gitu tentang Islam. Di episode keberapa gue dapat satu kesimpulan kalau Islam ini indah dan canggih gitu.
karena saking canggihnya kalau ini aplikasi, orang-orang yang baru saya ceritain tadi itu adalah komputer yang speknya rendah. Sehingga kalau diinstal nge-hang gitu loh. Iya. Dan di sini gue juga jadi kayak sedih juga gitu Iya, kok. bener. Karena lingkungan gue tuh banyak orang-orang Islam yang menurut gue akal pikirannya sehat dan speknya tinggi, sehingga ketika aplikasi itu diinstal di komputernya jadi bikin Islam itu keren dan indah gitu. Nah ini yang bikin cedera nih Pak Ustadz nih. Obatnya apa ya enaknya ya? Nah, obatnya adalah edukasi tadi. Harusnya orang tuh diedukasi. Di-upgrade kan PC-nya kan? Betul. Bagaimana orang-orang ketika dia misalnya dia merasa nggak yakin lagi dengan Islam. Banyak yang datang ke aku orang tua Ustadz, anak saya udah hafal 15 juz. Anakku udah hafal 10 juz Al-Quran. Lalu tiba-tiba dia mau keluar daripada Islam. Aku bilang ya pertama jangan ditanggapi seolah-olah ini akhir dunia. Karena kalau sikap kita udah kayak gitu, dia makin confirm. Makin, wah bener gue Confirm cabut gua. gitu. Kayak orang-orang pacaran dilarang. Iya. Makin confirm ini adalah ujian cinta. Gitu kan. Ini adalah ujian keimanan, lebih parah lagi. Nah, harusnya kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan cari tahu. Oh, jadi menurut kamu yang benar tuh ini ya. Gimana tuh? Coba jelasin dulu ke aku. Ya, bagiku tuh gini. Oh, gitu. Gimana kalau begini? Aja diskusi. Makanya di dalam Islam kata-kata ada hatu burhanakum. Ayo datengin kemudian argumen-argumen kalian. Karena Allah tuh membuka kesempatan diskusi itu gitu loh. Argumen-argumennya apa? Sehingga kalau argumennya ini kemudian sudah disampaikan, berarti kita sudah bisa masuk. Balik lagi, embrace emosi orang. Kalau embrace, jadi gini, orang masuk Islam bisa jadi karena emosi, bisa jadi karena logika. Aku mungkin 100% logika. Yang mana yang lebih bagus? Di dalam Islam, logika itu wajib, emosi itu menyusul. Logika itu wajib. Iya. Justru kita tuh harus kayak Dr. Richard dengan Young Lex nih, bertanya-tanya hal yang logik sampai terpuaskan banget, Betul. baru masuk Islam. Betul. Oke, potong bagian ini. Itu kan logika. benar, kan? Iya. Nah, artinya Bukan kayak ditelan aja. Udah lu dong. percaya aja itu tulisan Al-Qur'an itu kayak gitu. Nggak Iya. bisa, nggak Ini bisa gitu. Ustadz Richard ini yang ngomong kayak gitu. Lu percaya aja. sebelahnya Kiai Yonglex. Kan dari awal episode gue bilang kalau gue tuh percaya bertuhan tuh harus rasional dan Iya. logik. Kalau enggak Benar. susah. Nah, dalam titik itu ketika sudah embrace emosi, kita baru bisa tahu sebenarnya ada masalah apa. Nah, kalau kita sudah tahu ada masalahnya, mudah-mudahan kita bisa selesaiin. Itu sebenarnya di dalam Islam. Jadi responnya tuh sedih. Benar, aku setuju. Berarti kalau misalnya kita Islam atau siapapun itu, ketika Islam, misalnya orang pindah dari Islam, responnya itu sedih, itu hal yang Iya. wajar. Iya, Berarti seperti kalau dokter- misalnya ada respon yang marah, berarti kan itu sudah jatuh ke fanatik ya. Betul, Nah, sudah- bagaimana caranya kita memeluk agama Islam, Pak Ustadz? Kita mencintai tapi kita tidak fanatik. Oke, gini. Dokter udah bilang ini produk mengandung hidrokuinon. Ini tes labnya. Iya. Ini buktinya ada orang sudah kena nih. Ya. Apa Ini sih ada kalau- merkurinya Iya, gitu. merkurinya, wajahnya hancur. Korbannya sudah ada. Nggak glowing seperti saya. Itu kan misalnya itu kan ya. Nah, ketika kita udah kasih dia tetap bilang enggak, gua beli yang hidrokuinon ini. Banyak yang kayak gitu. Apa dokter pukul dia? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena aku baru bilang tadi, ada beda antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita mau untuk lakukan dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin berubah, coba catat di kepala kita, ada banyak hal yang tidak akan terjadi, tidak akan berubah dia kalau kita melakukan ini. Itu logika tuh barusan. Logika. Harus di list dulu. Di list dulu. di-breakdown Kalau aku dulu. marahin dia, apa nih efeknya? Dia belum tentu sadar. Kalau Iya. aku gebukin dia mau sadar nggak? Nggak. Kalau aku hina-hina dia makin jauh. Oke, hindari ini semua ini. Ajak ngobrol dong. Gitu kan. Nah, itu caranya. Cari tahu dulu tinggal Mikir. kan. Aku juga paham sih waktu aku kasih edukasi kayak Iya. gitu kan tetap banyak orang yang mau pakai. Aku pernah loh Bandel kan? edukasi. Heeh. Ini aku sebut satu brand ya, karena ini Oke. sudah jelas banget ya. Brand ini Tabita atau HN ya. Itu sudah jelas banget. Dalamnya itu merkuri. Dalamnya merkuri. Dan gue teriak itu sudah berkali-kali. Lucunya karyawan gue sendiri ada salah satu mantan Makanya karyawan. juga itu. Pakai itu. Dan tunjukin. Lu bego ya? Lu nggak lihat video gue? Tau nggak apa katanya? Malah berhenti dia jadi Tau nggak karyawan. apa katanya? Iya dok, aku lihat. Heeh. Tapi kayak gimana ya? Tapi cocok. Kan Cocok, cocok, bagus. putih. Kalau nggak pakai ini hitam. Hmm. Dalam hati gue. Betul. Tapi ya itu kan dalam hati ya, kita Iya. kasar kayak gitu Iya. ya. Kalau kita ngomong pasti dia nggak respect kan? Iya, dan akhirnya aku ngomong, ya udah, kau pakai aja sampai selesai. Iya. Nanti kalau mukamu hancur, jangan Iya. lupa ingat aku ya. Benar. Itu yang paling parah yang bisa kita omongin. Kita nggak boleh yang lain. Oke. Heeh. Silakan kamu jalanin kayak gitu punya. Mudah-mudahan kelakuan kamu dan hidup kamu jadi lebih baik. Iya. Tapi kalau misalnya kamu butuh pertanyaan apa-apa nanti, kamu datang ke aku ya, tanya-tanya dengan aku ya. Benar. Gitu ya. Itulah seorang bapak. Seorang bapak selalu bilang ini, tugas bapak menjelaskan yang benar dan aku akan tahan kamu sebisa aku tahan.
Tapi akan datang masa di mana aku nggak bisa tahan kamu dengan tanganku lagi. Dimana aku udah gak jadi bapak lagi, udah meninggal misalnya. Bukan, dia masih jadi bapak, tapi kan anak ini Oh, jadi lebih kuat iya, daripada iya. dia. Oh, ngerti. Enggak, Iya, Pak, ini iya. jalanku sendiri. Ya, dalam titik tersebut bapak itu yang bilang, silakan jalan nak, tapi kalau kamu nanti jatuh, aku di belakang. Oke. Artinya dia kan nggak ninggalin kan? Iya. Out of love dong. Iya. Nah, itu agama. Delvano, aku pengen tanya, Delvano. Setelah kamu hijrah masuk ke Islam, rezeki bagaimana? Masih banyak. Kayaknya dari Jadi lebih pakaiannya, banyak, menurun, sama aja. Nah itu kan permasalahan yang banyak dialamin orang-orang mualaf ya katanya. Rezekinya diuji sama Allah, keluarganya diuji dan Bukannya lain-lain. tambah banyak ya? Banyak yang bukan mengeluh, curhat kalau misalkan ternyata jadi seret rezekinya. Oh iya? Diuji sama Allah, keluarganya diuji sama Allah. endorse-nya kurang. Endorse-nya jadi berkurang dan lain-lain. Itu memang banyak yang kayak gitu. Emang lu kerjaannya apa sebelum Islam? Sebelum Islam YouTuber. Sesudah Islam? Sudah Islam sekarang TikToker? bisnis. Bukan bisnis. Bisa skincare? Bukan. Oh, bukan. Tenang dong. Sebelum Islam udah bisnis sih, cuman lebih serius dan udah nggak main YouTube sekarang. Apa tertarik berbisnis skincare? Nggak lanjut. Tadi YouTube endorse kurang ketika masuk Islam. Endorse enggak, masih banyak aja sih. Masih Cuman banyak. akhirnya terseleksi, endorse-nya udah terseleksi. Jadi kalau misalkan ada yang riba, enggak, ada yang ini enggak. Oh, Terseleksi. jadi lebih selektif ya? Iya, jadi lebih selektif. Tapi kalau misalkan masalah rezeki, semakin banyak atau enggak, ya alhamdulillah semakin banyak. Punya istri, akhirnya punya anak, akhirnya. Oh, rezeki yang lain Iya, adanya. Betul. Rezeki itu tidak serta-merta harus duit. Betul. Betul. Duit itu adalah rezeki yang paling rendah menurutku. Oh iya? Iya. Benar nggak, Alex? Betul banget itu. Benar. Betul banget. Dia mah Serius, sama serius, uang serius. sama dia mah. Serius. Gelandangan sama gua sama. Bener banget. Kan gue pernah tuh waktu itu di acara MLI itu, ditanya sama psikolog, apa yang lo takutin di dunia ini? Gue cari tahu. Kalau gue udah mikir berarti kayaknya nggak ada gitu. Gue breakdown tuh. Gila nih bocah Gue nih. bilang, gue nggak takut mati, Heeh. gue nggak takut kaya, gue nggak takut miskin, even gue nggak takut Tuhan. Gue bilang dalam hati gue. Cewek lu takut gak? Apa? Cewek lu takut gak? Enggak. Bini lo nggak takut? Bini nggak takut. Enggak. Jadi soal takut Tuhan harus gue disclaimer dulu nih. Iya, iya, Karena disclaimer. konsep ketuhanan yang gue anut adalah gue nggak Tuhan boleh yang Maha takut. Kalau Kasih. gue takut sama dia, berarti gue nggak dekat sama dia gitu. Oke. Jadi gue takut apa ya? Jadi gue bingung tuh. Gue takut apa gitu. Jadi makanya apalagi ngomongin duit, Iya. receh gila. Emang hidup butuh duit, butuh. Cuman gue evaluasi hidup gue ya Pak Dokter ya. Dari awal meniti karir dari umur 18 sampai sekarang, kayaknya duit nggak kurang-kurang juga Iya. gitu. Ada-ada aja rezekinya gitu loh. Iya. Bagiku apresiasi terendah pada diriku adalah uang. Apresiasi terendah dalam diri Pak Ustadz adalah uang. Kalau contoh nih, ada orang sama aku nih. Lalu kemudian aku ngisi nih. Lalu kemudian dia kasih uang. Itu bagiku apresiasi yang paling rendah. Ya betul. Ada banyak apresiasi yang lain yang lebih tinggi daripada itu. Apa, Contoh. Ustaz? Contoh. Contoh ya, Ya, waktu, misalnya. aku nulis buku judulnya Udah Putusin Aja atau Yuk Berhijab misalnya. Terus ada orang tiba-tiba komen, "Ustadz makasih banget ya karena buku ini nyelamatin aku gini." Itu rasa senang yang ngalahin aku dapat uang. Setuju banget itu. Itu maksud apresiasi terendah itu adalah uang. Masih banyak apresiasi yang lebih tinggi daripada itu. Itu rezeki semua. Bisa jadi keluarga itu rezeki, kesehatan itu rezeki, dan segala macam itu rezeki. Oke, Pak Ustadz, biasanya kalau misalnya kita hijrah, Ya. itu kemampuan ekonomi atau keadaan ekonomi rezeki itu harusnya seperti apa sih? Nah, yang terjadi ketika kita hijrah yang sudah pasti ada ujian. Ada ujian. Pasti ada ujian. Bukan segalanya justru makin Nggak mungkin. diberkati, semakin dimudahkan. Ujian dalam konsep Islam adalah barokah. Kalau bisa mengantarkan kepada kebaikan. Nih contoh ya, contoh. Dr. Richard kalau beli emas berapa karat? 24. 24, karena 24 adalah kadar yang paling tinggi di dalam Iya, emas. Iya. Lebih mahal emas 24 atau 22 karat dengan berat yang sama? 24 dong. 24 karat dong. Berarti yang bedanya apa? Bedanya adalah nilai kemurnian. Murni ya, iya. Bagaimana cara kita untuk memurnikan emas? Ya diuji. Betul. Kok lu tahu sih? Jualan emas tuh. Bukan, jadi gua gak menarik nih. Jadi gini, dalam bahasa Arab, proses memurnikan emas namanya Iya, fitnah. pemberian. Ya. Fitnah. Fitnah. Bahasa Arabnya itu. Bahasa Arabnya fitnah. Contoh ketika orang Arab berkata fatang tu zahaban, aku sedang memfitnah emas. Artinya aku sedang memurnikan emas. Memurnikan. Bagaimana cara memurnikan emas bagi orang Arab? Dipanasin. Dipanasin sampai panas banget, dan ketika panas itu terjadi maka impurities akan naik. Keluar ya. Impurities nggak akan pernah keluar kalau nggak panas.
Orang munafik tuh nggak akan pernah keluar kalau nggak panas. Ya sifat asli orang begitu difitnah banyak orang, bener keluar Dokter diuji. kaya, Ya. semua orang jadi temen dok, semua orang ngaku keluarga dok. Oke. Tapi yang Waktu bisa lagi susah, di situlah kita pas lagi menilai di siapa rumah teman. sakit itulah tuh, rumah sakit di penjara itulah tuh. Iya, kita melihat siapa teman kita. Ya, pas lagi susah itu Pasti yang terjadi. fitnah teman. orang, pasti benci orang semua. Nah itu dan impurities apa akan naik. Artinya apa? Ketika orang masuk Islam, Allah akan memuliakan dia dengan fitnah. Oh, Karena orang ini punya potensi emas 24 karat nih. supaya pure-nya keluar ya. Betul. Dan siksaan paling berat di dalam Islam justru adalah ketika Allah udah nggak peduli sama sekali. oh, Dan bentuk ketidakpedulian Allah Adalah adalah diuji lagi. lu berbuat maksiat, Lancar. biarin. Hmm. Lu mau apa misalnya? Ada duit ada. Duit ada, lu mau berapa cewek? Biarin. Kenapa? Ditumpuk terus tuh, dibiarin. Ibarat anak-anak sudah didimin sama orang tua. Aku kalau orang tua aku marah, aku masih nggak ada masalah tuh. Orang tuh masih marah-marah. Udah dibilang jangan main sore-sore, masih main sore-sore. artinya mereka masih sayang. Benar. Kalau mereka udah nggak sayang, salah kamu lah. Oke. Pak Ustadz, kalau orang hijrah itu seperti apa sih yang benar? Ya pasti yang paling benar kan adalah seperti Delvano ya, mencari tahu Ideal. dengan logik Iya, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, Iya. mencari sendiri. Betul. Tapi kan ada orang yang hijrahnya karena menikah. Ya. Boleh nggak itu Pak Ustadz? Apapun yang menjadi keadaan, kondisi ketika orang hijrah itu diperbolehkan. Tapi yang wajib harus lewat logika, harus berpikir. Karena berpikir itu yang kemudian menjaga agar orang tuh tetap di situ. Itu menarik. Semakin kuat ya. Karena pertanyaan pertama dokter, apa yang membuat lu nggak keluar lagi daripada agama Islam? Habisnya aku ada pertanyaan lumayan ini nih. Lumayan menukik ya? Lumayan menguji lah ya. Asik. Itu kan Jadi ya? misalnya gini, kalau Iya. tadi gara-gara pertanyaan itu gue jadi kepikiran dokter. Gimana? Jadi benar tuh kalau ada fenomena artis hijrah, terus gara-gara artis itu hijrah sehingga dia menginspirasi dirinya untuk hijrah. Tapi dia hanya melihat kulitnya aja, nggak bentuk kedalaman, sehingga tuh lebih besar berpotensi dia akan menjalaninya Islam itu lebih ke arah yang ngaco nih. Iya. Gitu ya. Betul. Nah, itu lebih baik dia melihat itu dan terjadi atau tidak. Maksudnya gimana? Jadi, ada artis nih. Misalnya gue ngelihat orang nih, Pak Ustadz, gue ngelihat Iya, orang hijrah, terus gue ikut juga deh. Oke. Tapi gara-gara ngelihat dia hanya kulitnya aja, gue berpotensi salah menjalankan Islamnya. Lebih baik itu terjadi, gue melihat itu atau tidak. Gitu. Sama kayak menikah tadi, Iya. ikut suami, Iya, itu dia. Lebih baik itu terjadi atau ikut enggak? artis, ikut panutan. Ya, ikut-ikutan itu selalu nggak bagus. Oke. Makanya harus ditambahin dengan logika tadi. Ya. Makanya contoh ya, setiap ada orang datang ke aku, biasanya cewek datang ke aku, Ustadz, ini saya mau bawa orang untuk masuk Islam. Aku bilang, itu calonmu ya? Dia bilang, iya. Aku bilang, minta dia hubungin aku sendiri, supaya aku bisa tahu dia serius atau enggak. Ketika pun dia datang beneran, misalnya, aku akan bilang sama dia, bro, 95% orang yang aku temui mau masuk Islam gara-gara nikah itu masalah besar. 95%. Bener kan tadi kan? Betul. Ya, ya. Maka aku bilang, aku tidak bisa untuk menolak kamu masuk Islam. Dan tidak bisa untuk melarang kamu masuk Islam. Apapun niatmu. Tapi saranku, mbok ya belajar dulu dan gak usah tergantung dengan pernikahan. Nanti kalau kamu udah belajar dan nanti siapa tahu kamu udah belajar, dia jadi nggak cocok bagi kamu. Paham gak sih maksudku? Dia jadi sebagai jalannya aja untuk menemukan. Iya. Jadi karena orang kan suka sama orang kan berdasarkan standar ya. Kalau pikiranku begini, aku akan suka dengan orang begini. Pikiranku udah di sini, ini nggak aku suka lagi. Takutnya gitu Pak Ustadz. Kalau saya masuk Islam karena Ustadz Felix, pada suatu hari Pak Ustadz Felix mengecewakan saya akan pindah dari Islam. Aku tuh kehilangan kata-kata. Pertanyaan sahabat nih berarti ya? Iya. Kalau ini bukan sahabat nih. Karena gini, karena itu adalah nasihat yang wajib aku sampaikan pada setiap orang yang mau syahadat. Jangan pernah masuk Islam karena manusia. Karena kalau Masuklah Islam karena Allah, masuklah Islam karena Tuhan. sekarang bukan sahabat, Pak Kiai sudah sahabat duluan nih. Iya kan, benar kan? Bener. Karena nggak boleh ikut-ikutan. Karena kalau kamu masuk Islam atau masuk agama lain karena orang itu, maka ketika kamu benci dengan orang itu kan paling banyak tuh bercerai. Benar. Bercerai kan nggak mungkin saling cinta kan? Bercerai pasti saling benci kan? Iya, benar. Pas cerai, dianya lepas hijab, dianya pindah agama kayak benar. gitu. Itu tau nggak? Itu bahasan S2 tuh. Iya, bahasan S2 itu adalah dalam akidah tidak boleh ikut-ikutan, dalam syariat boleh ikut-ikutan. Itu benar tuh. Karena syariat itu kayak resep. Kita ikut-ikutan nggak apa-apa. Kita cuma nerima dari dokter aja nggak apa-apa karena kita yakin dengan dokter. Tapi keyakinan dengan dokter itu nggak boleh ikut-ikutan. Oke. Kenapa kamu yakin dokter itu bagus? Ya karena orang bilang bagus, nggak boleh.
Terinspirasi boleh. Terinspirasi boleh, tapi ujung-ujungnya tadi aku bilang kondisi apapun boleh, tapi ujungnya harus pakai logika. Oke, aku terinspirasi dengan Delvano nih, bisa buat papanya kayak gini, Iya. kayak gini, boleh. Boleh. Tapi kita harus tanya, cari sendiri Tuhan kita. Betul. Alasan kita mencintai Tuhan kita. Cacar sampai habis. Itu perkataan Imam Syafi'i. Hmm. Ngeri ya dokter Richard ya. Imam Syafi'i bilang gini, kewajiban bagi seorang yang sudah balik dan mukallaf adalah mencari tahu Tuhannya sampai dia yakin. Nggak boleh ikut-ikutan. Pak Ustadz, Walaupun dia muslim ya. Walaupun dia muslim. kayak gimana kalau misalnya orang kata-kata ini kan, kita kan agama ini kan dari lahir, Pak Ustadz. Iya. Mungkin ada beda beberapa kalau negara lain itu kan kayak umur berapa ya menentukan agama ya. Iya. Kalau di kita ini kayak bawaan lahir. Iya. Udah dari awal kita itu lahirnya Katolik kayak gitu punya. Iya, betul. Lagi beruntung ya Islam kayak gitu. Iya. Kalau beruntung ya ke sini ya gitu Benar. punya kan. Tapi kalau pertanyaannya adalah kapan sih kita benar-benar real Katolik? Iya. Kapan sih kita benar-benar real Islam. Islam? Kapan sih umur berapa sih kita harus benar-benar mencari tahu misalnya lahirnya Islam nih ya. Iya. Umur berapa sih kita benar-benar harus mencari tahu bahwa kita itu benar-benar Islam? Ketika balik. Akil balik. Ah. Jadi orang baru punya beban Islam, agama apapun ketika dia tuh sudah mulai mikir. Maka semua bayi-bayi yang lahir dan meninggal misalnya sebelum dia bisa mikir, dia meninggal dalam keadaan fitrah. Oh. Dia tidak punya tanggung jawab. Di bawah 11 tahun dong berarti? Pokoknya belum balik karena Pokoknya 9 tahun belum sekarang ada yang berpikir balik. ya, dia belum berpikir. Belum penuh akalnya, belum Iya, sempurna. iya. Oke. Nah, tapi Dan kalau itu di atas orang-orang beda-beda ya Pak Ustadz ya. Ada yang Beda-beda. udah tahu cerdas dari umur 8 tahun bisa Ada. aja. Nah, betul. Jadi akil balik itu masalahnya. Setelah dia akil balik, dia mampu berpikir, itulah saatnya dia mencari Tuhan. Betul. Karena tidak ada tanggung jawab sebelum akalnya matang. Oke. Tapi ada kondisi manusia yang akalnya nggak matang-matang nih Ustadz, sampai umur 40, 50. Maksud lu yang duduk di Iya, gimana Kita mah gimana? banyak, Pano. Itu Banyak bagian ya. bapak ini. Bapak ini bagian yang gitu-gitu. Kok, aku pengen tanya, Iya, iya. aku nih benar-benar pertanyaanku dari hati semua nih, Siap. makanya pertanyaanku bagus-bagus nih. Iya, Kok, luar biasa. Ustadz Felix Show, punya berapa anak kok? 4. 4 anak, paling gede? Sekarang aku tahu salah jawab nanti di mana istriku sebentar. 16 tahun. Serius 16 tahun? 16 tahun. Oh, SMA kelas Gila, 2, kok. SMA kelas 2. 16 Gila tahun. kok, Ah, 16 SMA kelas tahun. 2. SMA kelas 2. 16 tahun. 16 Padahal tahun. kita beda umurnya cuma 2 tahun. Iya, anaknya tapi gede kan lebih dia. mesum aku. Aku pengen tanya, sebagai seorang ustadz yang banyak panutan di Indonesia, Oke. kayak gimana kalau misalnya suatu hari anak aku yang umur 16 tahun itu, dia bilang, Pi, Aku mau masuk Katolik. Kristen atau masuk Hindu atau masuk Buddha. Karena Abi dulu kan dari Kristen masuk Islam, dari Katolik masuk Islam. Nah sekarang aku mau supaya satu sama nih. Aku Satu sama. Dari Islam mau masuk Katolik. Aku kan bilang sama dia, yuk kita duduk dulu yuk. Terus aku tanya, kamu suka nonton Naruto? Karena aku ngomong kayak gitu sama dia. Iya. Jadi pertama gini, aku akan nanya sama dia, kenapa? Kenapa kamu mau masuk agama Katolik? Nah, di situ dia akan ngobrol dengan aku. Nah, setelah dia ngobrol dengan aku sebagai bapaknya, berarti aku harus meyakinkan dia dong. Nah, kalau aku sudah bisa meyakinkan dia, maka dia akan balik lagi ke agama Islam. Dan itulah tugas orang tua. Nah kalau responnya, kita ngomongin skenario ya Pak Nggak Ustadz. mau pokoknya. Nggak mau, dia tetap kekeh mau pindah. Ya. Responnya Pak Ustadz gimana? Aku punya keyakinan ini, Bi. Tolong hargain aku, Bi. Ya, maka andai kan ya, benar-benar nggak bisa diyakinkan. Kata-kata terakhirku adalah apa? Ini membuat persaudaraan atau hubungan kita di akhirat hilang, tapi tidak mengakibatkan hubungan kita di dunia. Hilang. Tapi Wah, Ustadz itu bakal bijaksana banget sih. tetap Ikhlas kan? Ya. menghargai dia misalkan ke gereja tiap minggu. Gimana lagi? Itu kan konsekuensi. Karena kalau nanti betul. pakai logika nih, responnya berbalik, Iya. justru nggak akan ada jalan untuk dia balik lagi. Tepat sekali. Ini yang paling bener strateginya. Aku pikirnya itu adalah jangka panjangnya tuh aku Jangka harus ngambil panjangnya. hati dia kan. Tapi Ustadz kalau iya. misalkan Abi ya, Bi, nanti jam 7 bangunin aku mau ke gereja, bangunin nggak? Itu kan pilihanmu ya, bangun sendiri. Bagus. Kalau Ini mau- logika juga. Kalau mau aku bangunin ya subuh lah. Iya nggak, Lex? Bener. Iya. Itu berpolitik dalam keluarga itu. Iya benar. Benar. Lu sudah murtad ngatur lagi. Ya kan kayak aku kan Ada Pi, konsekuensinya Felix dari mau pilihan, masuk kan? Islam. Oke, kalau Ntar kamu mau subuh masuk Islam, bangunin ya. jalanin lu. Subuh bangunin ya. Langsung aku disuruh keluar, dicoret dari kakakku. Konsekuensi pilihan itu. Iya, masa gitu. Konsekuensi pilihan. Itu. Kok kayak gimana kalau misalnya ada orang hijrah nih, Iya, sudah iya, hijrah ya, jadi masuk Islam ya, tapi nggak menunjukkan kehijrahannya. Ya,
Tanpa menyinggung satu dan dua orang ya. Banyak. Banyak. Tapi karena gue yang ngomong, jadi seolah-olah itu tertuju pada satu orang. Gue tuh cuma ngomong tidak tertuju pada satu dan dua orang. Tinggal dikasih itu aja subtitle, nanti kan ngomongnya apa, subtitlenya Ya, apa. tapi memang banyak orang hijrah. Iya. Tapi nggak menunjukkan hijrahnya. Kata orang tuh cuma casingnya doang yang Iya. berubah. Betul. Makanya bagus banget kata-kata Rasul. Nah, jadi al-muslimu man salimal muslimun min lisani wal yadi. Kata Rasul, sesungguhnya definisi muslim adalah siapapun yang bisa menyelamatkan. Muslim artinya yang menyelamatkan ya. Yang bisa menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya. Wal muhajirun, kata Rasulullah, dan orang berhijrah adalah man hajaro ma nahallahu anhu. Dan orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu jadi tingkatan paling rendah orang berhijrah adalah meninggalkan larangan-larangan yang Allah perintahkan. Nah, tapi kalau ada orang hijrah dan kemudian dia tidak menunjukkan hal-hal yang seperti itu, berarti dia bercosplay. Cosplay hijrah. Cosplay hijrah. Cosplay Dia kan doang. kiai magang, Iya, gua iya, ustadz iya. cosplay. Buat naikkan tapi gua buat pengen tanya, naikin elektabilitas doang. Dok, Iya. banyak dok. Wah parah bapak ini nih. Bapak ini melakukannya Ulang. lagi. Buat naikin elektabilitas doang. Elektabilitas. Tapi memang kenyataan. popularitas, Iya. followers, Banyak dan semuanya. rezeki. Dan konten. Buat bikin Soalnya konten. memang banyak di lapangan ya. Iya, iya. Di lapangan orang berhijrah gitu. Terus dia kajian gitu. Tapi malamnya di close friend Clubbing. lepas hijab clubbing gitu. Iya. Itu karena hijrah udah jadi industri kali ya. Banyak banget. Pak Ustadz ya? Ada temanku juga begitu. Ada temanku juga begitu. Ada banyak. Makanya aku secara pribadi aku lihat dari dua sisi. Pertama kita lihat dari sisi mana dulu nih. Kalau dari sisi hukum itu nggak boleh. Tapi dari sisi dakwah tadi yang kita sampaikan. Jadi gini, kata orang Arab, telur hari ini lebih bagus daripada ayam besok. Masih ada satu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Setidaknya ketika contoh nih ada orang kelabing, tapi contoh ya, ini kasus beneran. Ini ada temanku, dia hari Minggu kelabing, Senin dia pergi pengajian. Setidaknya aku masih Lebih punya, mending ya. aku punya ada. channel. Daripada nggak sama sekali gitu. Aku tidak memperbolehkan, tapi aku setidaknya aku katakan aku punya channel untuk ngasih tahu dia. Iya. Nah, jadi yang penting At channel. least. Nah, itu yang nggak boleh diputus. Kasus anak tadi sama. Kalau aku bilang kamu bukan anakku lagi, Iya. itu aku mutusin. Wah channel. kelar itu. Aku mutusin channel. Dia langsung paling benci sama Islam itu. Daripada salahkan kesalahan dia, lebih baik puji kebaikan dia. Betul. Ya dia habis clubbing dan pengajian, ya puji pengajiannya, tidak Iya. Ini usah kayak babi tadi ya berarti ya? Iya. Nanti dia pintar sendiri. Ini kayak babi tadi kan? Iya. Iya. Nanti dia pintar sendiri. Babi yang mana? Iya yang masalah soal makan babi, yang dia minum alkohol. Oh iya. Puji dia free nggak sex. makan babinya. Tapi pas dia nggak makan babi kita Iya. lokat. Iya. Alkohol iya, Iya. free sex iya, Iya. makan babi Lu enggak. kan hari ini Harusnya sudah kan nggak makan babi kan ya. Nah, udah bisalah nih sudah nggak makan babi. harusnya terus gitu tambah kan? Nggak minum Harusnya khamar. gitu. Terbalik kayak gitu. Iya. Kan kalau kayak kita kan, lu Lex makan apa ya? Maksiat iya, minum iya. Kata lu muslim, udah murtad aja lu. Giliran babi aja. Buset. Banyak kayak gitu ya? Giliran Banyak babi kayak aja lu bilang lu haram kayak gitu Lu, kan. lu inget gak kasus yang cewek Ngeri banget. makan es krim? Oh, si Auklin. Iya, Dari inget atas nggak? tuh ya? Auklin. Tahu nggak orang-orang ngomong apa? Percuma aja lu berhijab. Nah, ya. Lepas aja tuh lu hijab lu. Nah. Kalau aku nggak bilang. Nah ini contohnya kalau lu nyari istri, jangan yang berhijab doang. Tapi harus ada es krimnya. Harusnya dibalik. Gimana? Udah benar lo nggak makan Iya. babi, Iya. berarti tinggal yang lain ngikutin. Iya, Lu hijab, sudah sempurna hijab lu banget. udah benar. Heeh. Makan es krimnya juga udah benar. Tapi jangan di situ. Jangan di situ, iya kan? Itu maksudnya. Dia ngerti gak sih? Iya. Ngerti, Tahu dong, iya. sudah Tapi viral banget itu. dari sudut pandang kayak misalnya yang paling banyak teman sekitar lah ya, kayak ada agama Islam dan agama Kristen Protestan. Ya, Dari semua rules yang ada tuh yang paling kompleks memang Islam. Gitu. ya, that's right. Kayak teknikal dan teknis banget gitu. Iya, benar. Nah dari beberapa episode kita berbincang-bincang ini ngobrol nih, yang gue tangkap cuma satu, apapun tuh memang ujung-ujungnya di niat juga ya. Iya, itu benar. Ujung-ujungnya di niat. Jadi kalau untuk ngerespon orang yang hijrah tadi, terus Niat lu malamnya apa? dia masih clubbing, ya balik lagi yang kayak si Ustadz Felix bilang, kalau ya kita cari tahu dulu nih, jangan-jangan itu adiktif yang dia lagi fight untuk dia tinggalkan, kok langsung kita judge aja gitu. Setuju. Nggak Padahal apa-apa. niat-niat hijrah tuh bener tuh. Sudah benar. Itu kayak orang bodoh yang tadi tuh, orang bodoh Iya. yang ya, besoknya dosa lagi, tobat lagi, dia bodoh. At least dia niatnya kita nggak bisa Paling cek. nggak kan dia sudah hijrah. Berarti kita tinggal sudah puji hijrah dia, tinggal masih ada beberapa yang kurang nih. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Jadi gitu. kapan dok mau ketemu kita dok?
pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Soalnya kita memang nggak akan Iya. pernah bisa ngecek niat loh. Benar. Gimana cara ngecek niat? Bener. Tapi banyak nggak Pak Ustadz orang yang hijrah Ya. jadi sok pinter dan jadi sok lebih bertuhan. Itu lagi masuk daripada angin orang tuh, lain. hijrahnya lagi masuk Enggak. angin. Itu bener banget. Ya. Sebelum dia hijrah, dia mabok-mabokan nih sama orang nih. Dia nggak nanya, lu mabok anggur merah atau anggur putih? Lu mabok merek apa? Jack Daniels atau merek apa? Itu kan ya. Tapi ketika dia mabok, yang penting kan kita mabok bareng. Tapi begitu dia sudah hijrah, teman-temannya jadi masalah bagi dia. Awalnya dia nggak ngapa-ngapain, jadi kemudian masalah. Itu namanya fitnah ilmu. Fitnah ilmu. Fitnah ilmu itu bahayanya banget. Itu intinya kan masalah itu tuh di judging tadi kan. Bener. Karena dia merasa punya, bro. Orang kalau nggak merasa punya Tiba-tiba nggak bisa. merasa punya ilmu. Iya, karena orang nggak merasa punya itu nggak bisa sombong. Jadi Contoh ya, merasa punya, dia merasa lu goblok semua nih. Iya. Jadi gue Tiba-tiba- usul aja. Kan nggak boleh gitu harusnya. Tiba-tiba ngerasa punya ilmu, tiba-tiba Benar. ngerasa kayak Punya tinggi ilmu privilege. agamanya tinggi, Betul, punya betul. privilege gitu ya. Contoh ya, gimana aku bisa sombong dengan Ustadz Adi Hidayat? Iya Gimana sih. caranya? Susah juga ya. Hafalan banyak kan dia, Heeh. ya kan ya? Ngomong apa? Hadis jelasnya lebih banyak. Ngomong apa lagi? Kan kita kan nggak bisa sombong kalau kita nggak merasa punya. Tapi kalau misalnya sama Delviano, aku bisa bilang, alah anak newbie. Umumnya kayak gitu terjadinya ya. Iya kan? Iya. Kalau kita merasa sudah senior, kita merasa dia newbie, kita jadi merasa lebih baik daripada dia. Ah, Ada anak newbie kok nggak follow aku? Aku ini kan adalah Panutan. ahli Pionir. di dunia skincare kan gue. Iya. Kok bisa ada dokter baru masuk dunia skincare nggak kulo-nuwun dulu? Kita bisa muncul begitu karena kita merasa bahwa kita udah punya. Udah keakuan itu. Tapi kalau dalam kerendahan hati kita, Ya. kita tidak akan seperti itu. Iya, itulah pentingnya agama detach. Agama kan detach dari orang lain, detach dari diri sendiri. Kadang-kadang anak-anak yang ujung-ujungnya murtad, itu kebanyakan itu kecewa dengan orang tuanya. Benar. Benar. Bukan kecewa dengan agamanya. Kayak tadi kata Pak Ustadz tadi kan harusnya kita Jadi kan tempat makin balas dendam ya. berilmu, kita Iya. makin rendah hati. Itulah kenapa. Kadang-kadang orang tua itu makin ngerasa sombong. Itulah kenapa banyak orang tua goblok. Gitu. Maksudnya harusnya gitu. Tadi bagus loh kita tuh. Iya. Itu karena Sama dia goblok semua. maksudnya banyak orang tua yang nggak siap jadi orang tua Iya, sebenarnya. itu benar, Iya. itu benar. Aku sepakat. Aku Gitu sepakat. Karena dia aja. ngerasa tinggi, ngerasa pintar, bukan Iya. dalam kerendahan hatinya. Benar. Si anak ngelihat bapak gue munafik nih, Iya. ngajarin ini, bininya segini kayak gitu punya. Benar. Bapak aku Bentar, kayak Pak Ustadz gini, mau nambahin. Berarti- ujung-ujungnya kayak gini. Ini kan banyak orang yang menganggap tuh apa-apa itu anak durhaka. Sebenarnya tuh orang tua durhaka banyak juga. Ada. Banyak, bukan Tua ada. durhaka ada. Banyak Pak Dan Ustadz. banyak. Dalam Islam ada konsep orang tua durhaka. Ada kan berarti Ada. kan? Nah ini gimana nih? orang Jadi tua konsep durhaka orang tua durhaka adalah orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dia. Kalau anak durhaka adalah anak yang tidak menjalankan kewajiban dia. Oke. Sama seperti tidak serta-merta dalam rumah tangga kalau ada masalah, itu masalah suaminya. Bisa jadi masalah istrinya. Atau tidak hanya masalah istri, tapi juga masalah suaminya. Berarti di dalam keluarga juga sama. Orang tua bisa durhaka, anak juga Anak bisa juga durhaka. bisa durhaka. Makanya aku bilang kan ya, kadang-kadang ya, aku khawatir banget ketika aku jadi kayak gini. Aku khawatir anak-anakku itu ketika ngelihat aku jadi nggak suka sama Islam. Tunggu, kewajiban orang tua itu apa? Pak Itu Ustadz? Nah. sensasi feeling seperti itu yang bagus. Iya, aku khawatir kenapa? Karena aku bisa jadi contoh nih misalnya, mereka bilang Abi di mana ngisi. Jadi benci deh sama Islamnya. Ya. Di mana kamu pas aku lagi perlu kamu? Kamu lebih peduli sama orang lain. Temenku ada di mana ketika anaknya ngelihat dia nggak pernah punya bapaknya dalam tanda kutip, karena selalu bapaknya punya teman-temannya. Maka ketika dia ditanya mau nggak kamu jadi ustadz? Enggak. Giliran ada di rumah, Ko Felix cuekin anak-anak kayak gitu. Aku Bi. bilang, Jadi kayak berpura-pura kan. Kamu urus urusanmu sendiri aja. Abi lagi sibuk nyiapin materi dakwah ini. Mereka mana mau tahu? Itu disirik berarti dakwahnya nggak Ustadz? Apa? Dakwahnya disirik nggak itu? Dakwahnya bukan jadi syirik, cuma jadi tidak apa ya? berkah Dia ya. melakukan satu kewajiban Oke. tapi melalaikan kewajiban yang lain. Oh. Kadang-kadang berarti karena bukan itulah jadi mereka sirik ya? jadinya benci Betul. dan Jadi orang akhirnya tua durhaka tadi. Ya itu. Ya, Dan itu mereka- tidak aku mau nanya nih. tidak hanya ya Murtad. gimana? Berarti jadi orang tua di dalam Islam itu wajib pinter nggak? Wajib pinter. Wajib dong. ya? Wajib pinter. Kalau nggak pinter dosa. Kalau dia nggak pinter goblok tadi. Kalau dia nggak pintar berpotensi mencederai Islam dan anaknya. Ya kalau Benar. kalau wajib berarti kan jatuhnya Iya. kalau tidak pintar dosa, Dosa. dong. Benar. Karena gini ya, betapa banyak anak-anak yang rusak itu gara-gara orang tuanya rusak. Makanya nanti di hari akhir, bukan Rasul udah pernah bilang kan, nanti di hari akhir ada suami-suami yang masuk surga, lalu istri bilang tahan aku nggak mau, aku nggak ridho dia masuk surga. Nah, dia nggak pernah ngajarin aku.
Kok dia masuk surga? Ada anak-anak itu juga akan protes begitu. Ke ibunya. Ke ibu dan bapaknya. Coret-coretan semua berarti. Itulah kenapa di dalam Al-Quran ditulisin bahwa di hari yaumil kiamat, ibu ketika lihat anaknya lari. Anak ketika lihat ibunya lari, kenapa? Takut diminta pertanggungjawaban. Tapi ini ada yang menarik kalau misalnya semua ditanamkan ke dalam pikiran orang tua, ke anaknya, dan juga ke sesama kita. Betul. Bahwa, wah jangan-jangan nih, aku nih yang aku bawa seperti ini punya, nanti orang jadi benci Islam nih gara-gara aku nih. Betul. Gara-gara aku buat seperti ini, anak-anak ada ketakutan seperti itu aja, itu sudah bagus banget sebenarnya. Sangat. Dan ini adalah sikap orang-orang muslim terdahulu. Dia tidak mau Islam itu dilihat jelek karena lihat dirinya. Maka dia berbuat sesuatu yang paling bagus bukan hanya karena diri dia, karena untuk Islam juga. Kalau bagus itu karena Islam, kalau jelek itu karena diriku. Benar. Pak Ustadz, kita baca satu pertanyaan aja karena sudah 1 jam lebih. Nggak berasa ini 1 jam aja ya. Satu pertanyaan paling bagus. Pak Kiai, akhirnya ada yang nanya lu juga. Ya, Ini lu, nih, lu, oke. tuh, Pak Kiai, istri saya sampai saat ini belum pakai hijab. Sedangkan saya tahu hukum aurat itu udah jadi dosa buat saya. Setiap saya minta, dia nggak mau dan belum siap. Gimana caranya biar istri saya mau pakai hijab tanpa harus memaksanya? Gimana Pak Kiai? Ini nih kalau seandainya gue jadi si suaminya ya, yang pasti gue akan belajar Islam secara dalam sedalam-dalamnya dan tinggal cara deliver ke dianya dengan cara-cara tergantung karakteristik istrinya dulu gitu. Pokoknya paksaan udah pasti nggak baik gitu. Dan kalau nggak salah, gimana nih Pak Ustadz, hukumnya hijab di Islam itu kan nggak harus ya? Wajib apa nggak sih? Wajib. Nah berarti Ini kalau kita ada episode khusus nggak ada ya? Ada. Ada ya? Oh, kecantikan ya. Oke. ya kalau itu wajib, berarti gua akan mikir gimana caranya dia make hijab cuman nggak dipaksa. Ya. Kalau lu Del, Gitu. Kalau ya ini bingung karena ya mungkin sama ya, cari cara pendekatannya aja, cari cara pendekatan supaya bagaimana nih si istri bisa untuk bisa berhijab dan tapi disclaimer dulu ya, kalau aku pribadi tidak akan menikah dengan orang yang tidak berhijab. Oke. Supaya tanggung jawabnya ke akhirat gampang nanti gitu kan. Jadi lebih enak apa gampangnya aja kayak oh udah nikah udah berhijab jadi kan lebih enak nanti pertanggung jawabannya ke akhirat saat mati itu udah enak gitu loh. Jadi nggak perlu kerja 2 kali gitu. Kalau aku ya, aku tanya sama dia. Mau lu yang berhijab atau gue yang berhijab? Itu kan cara kan? Cara, salah satunya Kalau kamu cara. nggak berhijab saya berhijab. Iya. Dan mau lu yang berhijab atau gue yang berhijab? Nanti jangan lu yang berhijab, gue aja. Ya udah. Itu strategi. Kalau dia agak gila kok, koko aja berhijab sudah salah. Kalau dia gila ngapain lu nikahin? Enggak, kalau aku udah banyak sih ngasih tau di dalam buku. Orang tuh bisa berubah karena informasi. Jadi jangan lihat kenyataannya dulu. Lihat dulu informasinya. Masalahnya tuh di sini, bukan di luar. Jadi dia di luar nggak pakai hijab itu bukan masalah. Masalah itu nih loh, cara berpikir dia kenapa dia nggak pakai hijab. Makanya kan kita harus diskusi. Kita lihat informasi apa yang ada di sini sehingga dia tuh kemudian bisa mengekspresikan seperti itu. Nah itu aku kejar tuh. Nah informasi itu bisa diganti dengan 2. 1, banyaknya informasi. Yang kedua adalah kualitas informasi. Iya betul. Nah itu tuh. Nah kalau aku bisa menghadirkan banyaknya informasi dan kualitas informasi dia pasti berubah. Oke, kok aku pengen tanya seperti ini sebelum kita closing kok. Ya. Kita ngomongin hijab tadi ya. Ya. Hijab tadi kan episode sebelumnya kita ada bahas nih ya, ada Oke. aturan, Aturan. ada yang namanya tadi apa ya? Apa? Yang Adat. alasan Oh, aturan itu ada penyebab, ada sebabnya. ibroh atau ibroh, iya. Ini pakai hijab ini aturan, aturan. bukan ibroh. Bukan. Oh, bukan ibroh. Ibrohnya ya. supaya Berarti tidak diganggu. aku nggak ada statement lagi soalnya. Ya, Soalnya kalau misalnya ini ibrohnya itu adalah aurat, ibrohnya itu adalah mata, menurutku mata kita aja yang ditutup. Oh, Kenapa penyebab. orang lain yang harus Kalau ditutup? penyebab. Kalau penyebab maksudnya Iya, kan kalau penyebabnya- misalnya Dan kayak tuh gini. kayaknya di episode itu tuh khusus tuh nanti tuh. Iya, Dan gue di sini spill tuh. dikit deh. Ya, Misalnya boleh. kayak gini. Kalau dikit aja boleh tipis. Cewek cantik kayak gitu punya, nggak pakai hijab, Betul. ya kan? Karena alasannya adalah aurat, memancing nafsu. Betul. Ini kan yang bermasalah siapa? Gue kan yang masalah kan, cowok kan masalah kan. Kenapa dia yang ditutup? Kenapa nggak gue aja ditutup? Ya kan? Kenapa Enggak, dia yang salah harus TikTok, ditutup? Dokter Richard. Loh, kita lagi scroll tuh. Ada joget-joget. Tahu ada satu video cewek joget. Itu kebuka. Itu algoritma lu, Bro. Enggak. Algoritma gua bola semua. Kita udah pernah coba. Oh, udah pernah? Kita coba riset TikToknya, kita riset di handphone yang baru. Dia nanti akan sometimes dia akan random coba lempar yang paling favorit orang Iya sih. Tetap lihat. dikasih uji coba Iya, lah, iya. satu Iya, dua yang kali. mana yang paling disukai ya. Dari riset dari sudut
penduduk Indonesia gitu. Oh, cewek joget nomor 1 nih. Nanti Ya. kita udah rubah algoritmanya. Artinya kan Dilempar sekali jadi coba, tek gitu. artinya Ternyata kan kita nggak manteng perlu juga ya. nggak perlu ini ya. Artinya kan kayak gini ya. Artinya itu Gender. apa yang bermasalah itu Iya, iya, yang iya. kita atasin. Iya, betul. Tapi kalau kata Ko Felix itu tadi sudah aturan ya Iya. kita nggak usah diskusi lagi. Tapi ada diskusi ibrohnya sih. Diskusi ibrohnya kan kemarin gini, ada yang bilang gini, ada cewek yang bilang, "Wow, berpakaian terserah gue lah, urusan gue lah." Badan gua Nah, gitu. terus cowoknya bilang, "Ya punya nafsu juga urusan gue, Mbak." Gitu kan ya. Ini juga nafsu Oh, gue, itu Mbak. iya, itu artinya keren juga sih. Ya itu kan sama-sama fitrah kan. Cewek Sama-sama pengen jaga ya. dilihat itu fitrah. Cowok Cowok pengen pengen melihat. melihat itu fitrah. Tapi kadang-kadang cewek itu lihat standar- boleh, pegang jangan. Nah, itu standar ganda itu. Itu kan ya. Dia bilang kadang-kadang juga nggak boleh kan dilihat loh. dia terbuka kan memang pengen dilihat. Tapi ternyata nggak boleh pas kita lihat. Ah, perlu lihat-lihat gitu. Jawabannya tergantung siapa yang lihat. Mungkin kalau Koko mungkin enggak. Kalau aku ya. Justru kalau aku kayaknya mereka rela. Jadi artinya, ya, jadi balik lagi ke Ibro ya. Jadi Ibrohnya banyak. Di antaranya adalah sebenarnya semua cowok-cowok itu pasti senang dengan perempuan yang modest. Oke. Tentang apapun modestnya itu adalah kita bicarakan nanti ya. Tapi bahwasanya cowok itu pasti senang segala sesuatu privacy untuk dia. Private untuk dia, spesial untuk dia, yang lain nggak bisa dapat. Oke. Itu kan ya, eksklusif. Tanggal 18. Oke, Cuma di eksklusif. tanggal itu doang. Yang Jualannya. lain enggak. Murahnya cuma hari itu. Masuk kan? Masuk Nah, barang. orang tuh seneng eksklusif. Iya. Kalau nggak eksklusif semua orang bisa, ngapain aku? Betul juga. Berarti barang obral dong namanya. Bukan hanya barang obral, kenapa harus di tanggal 18? Kenapa nggak di tanggal yang lain? Sama aja. Sama aja. Artinya orang nggak perlu di tanggal 18 dong kalau sama aja kan. Artinya perlu eksklusivitas. Laki-laki senang eksklusivitas. Oke. Nah, itu nanti kita bahas tentang modesnya batasannya apa. Siap, Kita nanti bahas kita tema akan bahas nih kecantikan ya. buat tema kecantikan. Ini kita Siap. sudah spill, ini aja sudah seru banget. Iya. Thank you banget Ko Felix, yang Lex dan Delvano Ya, sudah sama-sama. berbagi. Mudah-mudahan di luar sana makin banyak yang hijrah, makin banyak yang Semoga bertemu. makin bisa menginspirasi orang. Bertemu Makin dengan banyak. Tuhan. Iya. Jadi lebih baik ya pokoknya Jadi ya. lebih baik. Ya. Jadi manusia yang lebih baik. Ini Itu contoh keren banget. Apalagi ceritanya tentang bapaknya tadi. Mudah-mudahan doain saya juga gitu. Amin. Amin. Tapi jangan sampai pas 4 jam sebelumnya. Tekan juga. Mau lebaran bareng ya? Iya, jangan. aja. Thank you semua ya.